Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Ali Wahyudi, yang kedua Mardiana Puspitarini, yang ketiga Sofiana Nurujayanti, dan yang terakhir Zulfa Aulia. Kami di sini akan mencoba untuk menyelesaikan persoalan topik diskusi pada nomor 1 pada materi refleksi geser mata kuliah Geometri Transformasi. Berikut penjelasan dari kami. Topik C, latihan atau diskusi. Nomor 1, diketahui titik-titik A, B, P, dan Q dengan setiap 3 titik tidak ada yang koliner, yaitu tidak segaris. Apabila S sama dengan ruas garis berarah AB, maka lukislah poin A, P aksen sama dengan GAB, MSP. Berikut gambarnya dari pertanyaan. Untuk langkah-langkah pengerjaannya, kita tahu bahwa T itu sejajar dengan U dan U tegak lurus terhadap S. Yang kedua, kita lukis titik P0 yang merupakan pencerminan dari titik P terhadap garis S. Berikut. Kemudian yang ketiga, kita lukis pencerminan titik P0 terhadap garis T yang kita beri tanda dengan titik P1. Kemudian, kita tahu bahwa P0 itu sama dengan pencerminan titik P terhadap garis S, sehingga kita substitusi ke persamaan P1. Sehingga dapat kita katakan bahwa P1 itu pencerminan titik P terhadap garis S yang dilanjutkan pencerminan terhadap garis T. Kemudian yang keempat, kita lukis titik P aksen yang merupakan pencerminan titik P1 terhadap garis U. Berikut. Kita substitusi persamaan P1 pada P aksen, sehingga dapat kita katakan bahwa P aksen merupakan pencerminan dari titik P terhadap garis S, dilanjutkan pencerminan terhadap garis T, dilanjutkan pencerminan terhadap garis U. Yang terakhir, menurut teorema 8.3 yang berbunyi, andaikan G dan H dua garis yang sejajar dan CD merupakan sebuah ruas garis berarah tegak lurus pada G dengan C anggota dari garis G dan D anggota garis H, apabila ruas garis berarah AB itu sama dengan 2 kali ruas garis berarah CD, maka GAB itu sama dengan MH MG. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa MO MT itu sama dengan GAB, sehingga kita peroleh GAB MSP itu sama dengan P aksen dari hasil substitusi persamaan sebelumnya. Jadi terbukti bahwa P aksen itu sama dengan GAB MSP. Kita lanjutkan pada poin B, yaitu P double aksen itu sama dengan MS GAB P. Dengan gambar yang sama, maka langkah-langkah yang kita tempuh yaitu yang pertama, sudah kita ketahui T sejajar U dan U tegak lurus S. Yang kedua, kita lukis titik P0 yang merupakan pencerminan titik P terhadap garis T. Berikut gambarnya. Yang ketiga, kita lukis titik P aksen yang merupakan pencerminan titik P0 terhadap garis U. Kemudian kita substitusi persamaan P0 ke P aksen, sehingga dapat kita katakan P aksen itu merupakan pencerminan titik P terhadap garis T, dilanjutkan pencerminan terhadap garis U. Yang keempat, kita lukis titik P double aksen, yang merupakan pencerminan titik P aksen terhadap garis S. Berikut gambarnya. Kemudian kita substitusi persamaan P aksen ke P double aksen, sehingga kita
peroleh bahwa P double aksen itu merupakan pencerminan titik P terhadap garis T, dilanjutkan pencerminan terhadap garis U, dilanjutkan pencerminan terhadap garis S. Menurut teorema 8.3 tadi, dapat kita katakan bahwa MUMT itu sama dengan GAB. Sehingga dapat kita substitusi ke persamaan P double aksen, yaitu MSGAB P itu sama dengan P double aksen. Sehingga terbukti. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu soal C. R sehingga GAB MSR sama dengan Q. Maka kita tuliskan terlebih dahulu di sini GAB MSR sama dengan Q. Diperoleh MR MT MSR sama dengan Q. Mengapa diperoleh demikian? Itu karena akan kita tunjukkan di sini ada geseran AB dari titik A itu sama dengan B. Itu jelas. Kemudian dari sisi lain, pencerminan MR MTA sama dengan B akan ditunjukkan seperti ini. Di sini ada titik A. Ketika titik A kita cerminkan terhadap garis T, maka menghasilkan titik B. Kemudian titik B kita cerminkan terhadap garis R, maka menghasilkan titik B. Sehingga diperoleh geseran AB dari titik A sama dengan MR MTA sama dengan B. Dari sini dapat kita tuliskan seperti ini. MR MT MSR sama dengan Q. Maka diperoleh R sama dengan MS MT MR Q. Dari sini akan kita gambarkan. Di sini ada garis S. Kemudian ada titik A, titik B. Selanjutnya akan kita buat garis T, di mana garis T itu membagi dua antara titik A dan titik B, sehingga jarak antara titik A dan garis T itu sama dengan jarak antara garis T dengan titik B. Kemudian di sini ada garis R. Selanjutnya kita akan mulai dari titik Q. Di sini ada titik Q. Titik Q ini akan kita cerminkan terhadap garis R, maka menghasilkan titik Q0. Kemudian titik Q0 kita cerminkan terhadap garis T, maka menghasilkan titik Q1. Titik Q1 akan kita cerminkan terhadap garis S, maka menghasilkan titik R, sehingga jelas bahwa R sehingga GAB MSR sama dengan Q. Sekian yang dapat saya sampaikan. Soal selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya Zulfa Aulia akan menjelaskan nomor 2 diskusi, yang mana soalnya berbunyi, diketahui 3 garis RST tidak memiliki satu titik dan tidak ada pasangan sejajar. Jika R beririsan dengan S akan menghasilkan titik C, R beririsan dengan S menghasilkan titik C. Kemudian jika R beririsan dengan T menghasilkan titik A, R beririsan dengan T menghasilkan titik A, dan jika S beririsan dengan T menghasilkan titik B. S beririsan dengan T menghasilkan titik B. Pertanyaan pertama yaitu A triple aksen di mana MT, MS, MR, A. Pertama kita cerminkan titik A terhadap garis R. A terhadap garis R yaitu di titik itu sendiri menghasilkan A aksen. Selanjutnya dicerminkan terhadap garis S. Dicerminkan terhadap garis S menghasilkan A double aksen. Kemudian dicerminkan terhadap garis T menghasilkan A triple aksen. Jadi A triple aksen itu terletak di sini. Pertanyaan selanjutnya yaitu sumbu refleksi geser R, MT, MS, MR. Nah, caranya yaitu setiap titik
dicerminkan terhadap MT, MS, MR. Dimulai dari titik A, dicerminkan terhadap garis R, A dicerminkan dengan terhadap garis R menghasilkan A aksen. Selanjutnya dicerminkan terhadap garis S menghasilkan A double aksen. Kemudian dicerminkan terhadap garis T di titik yang sama, yaitu menjadi A triple aksen. Yang selanjutnya titik B dicerminkan terhadap garis R, B dicerminkan garis R menghasilkan B aksen, kemudian dicerminkan terhadap garis S menghasilkan B double aksen. Selanjutnya dicerminkan terhadap garis T menghasilkan B triple aksen. Kemudian titik C dicerminkan terhadap garis R, C terhadap garis R menghasilkan titik itu sendiri, yaitu C aksen. Selanjutnya dicerminkan terhadap garis S berada di titik yang sama menjadi C triple aksen, double aksen maksudnya. Kemudian dicerminkan terhadap garis T menghasilkan C triple aksen. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.